Dan insyaallah kita persilahkan kepada guru kita Ustadz Ardiansyah LCMA. Kepadanya kita persilahkan falyatafaddal alaihi mashkur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, seperti mana yang diinformasikan, serial kajian kita pada malam hari ini yaitu ketika darurat Islam memudahkan. Ketika darurat Islam memudahkan, ya. Tema ini menjadi penting karena memang agama itu memudahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Allah tidak pernah menjadikan dalam agama itu suatu perkara yang memberatkan. Artinya setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan. Karena agama itu tujuannya diturunkan agar dapat dilaksanakan, agar dapat diamalkan. Maka segenap kesulitan dan kesempitan yang dialami oleh setiap muslim dan setiap muslimah itu selalu ada solusi, ya, yang memberikan kita peluang untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sejumlah ayat Bapak Ibu sekalian menjelaskan dalam Al-Qur'an betapa Islam itu sangat menekankan kemudahan dan ingin memberikan kelapangan kepada setiap pemeluknya. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin adanya kesulitan. Ayat ini menjadi dasar normatif dari Al-Quran bahwa prinsip dasar agama itu adalah memudahkan. Makanya nanti kita akan dapati sejumlah hadis-hadis Nabi menguatkan itu. Misalnya Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan, jangan persulit. Perbanyak beri kabar gembira kepada umat dan jangan ditakut-takuti. Artinya Nabi memberikan motivasi kepada para da'i, kepada para mubaligh, ya, kepada para pendakwah agar senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip kemudahan. Karena memang seperti mana yang kita sampaikan di awal, tujuan agama itu diturunkan agar dia bisa dilaksanakan. Maka setiap kali ada kesulitan akan ada kemudahan. Selanjutnya ayat yang kita kutip di awal, Al-Hajj ayat 78, di mana Allah berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Dan sekali-kali Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Artinya Allah declare pada ayat ini bahwa semua ketentuan-ketentuan agama itu mudah, ya, dan ringan untuk kita laksanakan. Kemudian juga pada surah Al-Baqarah ayat 173. Ini ayat yang menggambarkan kepada kita tentang fikih kuliner. Ada makanan-makanan yang halal, ada makanan yang haram. Yang haram diantaranya Allah menyebutkan, innama harrama alaikumul maitah. Yang pertama Allah mengharamkan bangkai. Waddam, kemudian darah, ya, darah manusia, darah hewan, itu haram kita konsumsi. Walahmal khinzir, dan daging babi. Wama uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih untuk sesembahan, untuk sesajian
itu diharamkan kita makan. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Tetapi kata Allah, dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi darurat, kondisi kesulitan, kondisi kelaparan, maka kita boleh mengkonsumsi atau makan makanan yang Allah haramkan tadi dalam dua keadaan. Kata Allah, ghairu baghin wala 'adin. Dia tidak benar-benar menginginkan makanan tersebut dan tidak pula berlebih-lebihan. Fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang seperti inilah yang menjadi dasar bahwa memang agama Islam itu memudahkan. Semua ajaran agama itu memudahkan. Kalau pada hari ini kita mendapati ada kesulitan-kesulitan, maka banyak kesulitan itu berasal dari salah penafsiran atau salah pemahaman. Karena kita kadangkala membaca Al-Quran secara tekstual, ya, tidak membaca penjelasan para ulama, tidak membaca penjelasan para fuqaha, ya, para ahli tafsir yang tentu berotoritas untuk menjelaskannya. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita, ketika darurat Islam memudahkan. Nah, yang perlu kita pahami adalah definisi darurat. Apa itu darurat? Kapan terjadi darurat? Dan apa saja kemudahan dalam Islam ketika kita berhadapan dengan kondisi darurat? Darurat, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bahasa Indonesia dimaknai keadaan yang sukar atau sulit, yang tidak tersangka-sangka, ya, baik dalam bahaya, kelaparan dan sebagainya, yang memerlukan penanggulangan segera. Ini darurat dalam bahasa Indonesia. Dan memang sebenarnya darurat itu berasal dari bahasa Arab. Doror, Bapak Ibu sekalian, artinya adalah bahaya atau mudarat. Ya, ini seperti mana yang diungkapkan oleh para ulama. Kemudian secara bahasa, bahwa kata-kata doror, ya, ini menyebutkan bahwa ada setidaknya dua kondisi seseorang itu dikatakan dalam kondisi darurat. Yang pertama, dalam kondisi kebutuhan yang amat mendesak. Kalau bahasa Arabnya syiddatul luzum, ya, kondisi yang amat darurat, yang amat mendesak. Atau yang kedua, sesuatu yang tak dapat dihindari, la ghina anhu. Ya, jadi makna darurat dalam Islam itu ada dua aspek. Yang pertama, kebutuhan yang amat mendesak, syiddatul luzum, atau yang kedua, sesuatu yang tak dapat dihindari, ya, atau la ghina anhu, ya. Nah, ini definisi darurat yang dimaknai oleh para ulama ketika mendefinisikannya. Selanjutnya ada beberapa definisi lain, ya. Misalnya penjelasan Abu Bakar Al-Jassas. Beliau mengatakan darurat adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak mengkonsumsi makanan atau kalau dia tidak makan. Jadi ada kebimbangan, khauful halak, ya, bimbang kalau dia akan meninggal dunia, bimbang kalau dia akan mati kalau tidak makan. Imam As-Suyuti mendefinisikan darurat posisi seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi makanan yang terlarang, ia akan binasa atau nyaris binasa. Ini makna darurat definisi Imam As-Suyuti. Kalau Imam Asy-Syatibi, beliau menjelaskan darurat mencakup dua hal, yaitu darurat merupakan keadaan yang terlalu mendesak hingga tidak memungkinkan seseorang untuk menjaga dan mempertahankan 5 perkara pokok. Apa 5 perkara pokok itu? Yaitu agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. Ya, nah ini definisi yang diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian,
kalau kita mendapati dalam ajaran agama kita ada kondisi-kondisi darurat, itu selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Solusi atau jalan keluar ini dalam bahasa Arab disebut rukhsah atau keringanan. Ya, nah rukhsah ini artinya mempermudah dan meringankan dalam suatu urusan. Seperti kalimat atau kata rakhasa fil amri, memudahkan suatu urusan. Ya. Nah, rukhsah ini Bapak Ibu sekalian, itu ada 4 jenis. Yang pertama, ada rukhsah yang wajib. Ada keringanan yang wajib kita ambil. Misalnya dalam kondisi kelaparan, kalau tidak makan makanan yang haram ini, kita bisa mati. Menjaga jiwa kewajiban. Makan yang haram, sesuatu yang haram. Ya, maka apabila bertabrakan dua hal ini, rukhsah itu wajib kita ambil. Karena kalau tidak kita berdosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Artinya, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi kita terancam jiwa, terancam nyawa, kita wajib menyelamatkan diri, walaupun dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Ini yang dikatakan rukhsah wajib atau rukhsah yang darurat. Ada rukhsah yang sunnah, ya, misalnya ya pilihan-pilihan, ya, dalam safar kita boleh tidak berpuasa, boleh jamak qashar, ya. Walaupun ulama kadangkala berbeda pendapat. Sebagian mengatakan jamak qashar itu sunnah, sebagian mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan pilihan. Bagi yang mau melakukan silakan, bagi yang tidak juga tidak apa-apa, ya. Ada rukhsah yang mubah, artinya boleh diambil, boleh pula ditinggalkan. Ada rukhsah yang makruh, ya. Nah, ini sedikit tentang jenis-jenis rukhsah dalam Islam apabila kita menghadapi sebuah kondisi darurat. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam memahami agama, ya, kita tahu ada dua sumber referensi penting dalam hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah. Ini dua sumber ajaran agama yang muttafaq alaih. Ulama sepakat dia menjadi pondasi dasar hukum Islam. Ya, tetapi memang tidak semua kaum muslimin itu punya kemampuan, punya kapasitas untuk menafsirkan ayat-ayatnya atau memahami hadis-hadis Nabi. Oleh sebab itu, para ulama lah sebagai pewaris Nabi yang berupaya menjelaskannya. Seperti mana Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka lahirlah penjelasan-penjelasan ijtihad para ulama, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengikuti ulama, maka sebenarnya kita mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya. Tidak kita benturkan. Karena kalau dia ulama yang lurus, ulama yang benar, tidak mungkin menyimpang dari ketentuan agama, ya. Jadi adalah kurang tepat dan kurang bijak kalau hari ini ada yang mempropagandakan kita kembali kepada Quran saja, kembali kepada As-Sunnah saja. Kita tidak perlu rujuk kepada ulama. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandangan seperti ini keliru. Mengapa kita katakan keliru? Karena kita tidak hidup di masa Nabi. Kita tidak hidup di masa sahabat. Ada gap antara kita dengan mereka. Hari ini saja jarak kita dengan jaraknya Rasul itu tidak kurang dari 14 abad. Maka bagaimana mungkin kita bisa memahami Al-Quran seperti mana pemahaman Nabi dan pemahaman para sahabat? Mujur ada para ulama, dan begitulah Allah menjaga agamanya, menjaga Al-Quran, menjaga Al-Hadis dengan seluruh pemahaman itu dengan adanya para ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami telah turunkan Al-Quran, kami telah turunkan syariat, dan kami pula yang akan memeliharanya. Ulama menafsirkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang Allah turunkan itu baik berupa Al-Quran, baik berupa Al-Hadis, baik berupa syariat,
itu dijaga oleh tentara-tentara Allah, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia ada para nabi, ada para rasul, dan ada para ulama. Maka selama ada ulama, maka selama itulah syariat Allah akan terpelihara. Inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan syariat dan kami akan memeliharanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kendati hari ini ada mungkin orang-orang nakal, orang-orang yang ingin berniat buruk, ya, ingin merubah, ingin memanipulasi, ingin mendistorsi, baik itu isi Al-Quran, isi Al-Hadis, pemahaman-pemahaman agama, maka akan ada sebarisan ulama yang ada di garda depan yang akan menentang upaya-upaya itu. Karena memang para ulama kita, mereka adalah para pewaris Nabi. Mereka lah yang menjaga setiap ajaran syariat agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara produk pemikiran, produk ilmunya, ijtihadnya para ulama, lahirlah 5 kaidah kuliah kubro. Ya, 5 kaidah kuliah kubro ini adalah saripati yang diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis-hadis Nabi, kemudian diketengahkan kepada kaum muslimin agar menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, di antara produk fikih itu, ya, ada namanya kaidah, ya, al-kulliyah al-kubra. Ya, al-kaidah al-kulliyah al-kubra. 5 kaidah pokok yang merupakan saripati dari ajaran agama Islam yang diambil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi. Yang pertama, Bapak Ibu sekali, ada prinsip namanya al-umuru bimaqasidiha. Setiap sesuatu bergantung kepada maksud dan niatnya. Ya, jadi suatu perkara itu dihukum sesuai dengan niatnya. Dari mana kaidah ini lahir? Dari hadis Nabi, hadis yang sahih. Riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Maka nanti misalnya kalau ada sengketa, ya, misalnya terjadi transaksi, transaksinya jual beli, tetapi penjual pembelinya menggunakan istilah tukar, ya, maka mana yang dipakai? Apakah mereka tukar menukar barang atau jual beli? Maka kembali pada prinsip ini, al-umuru bimaqasidiha, apa niatnya? Kalau niatnya jual beli, walaupun kalimatnya bukan jual beli, maka dia dianggap jual beli. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua, al-yakinu la yuzallu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Ya, ini prinsip yang kedua. Dari prinsip ini nanti lahir beberapa prinsip-prinsip fikih lainnya. Ya, misalnya al-aslu baqa'u makan ala makan dan seterusnya. Ya, dari mana prinsip kedua ini lahir, Bapak Ibu sekalian? Nabi menjawab pertanyaan para sahabat yang merasa ragu dalam sholat. Kalau dia merasa seolah-olah kentut, apakah dia perlu melanjutkan sholat atau membatalkan sholat? Maka Nabi mengatakan, caranya adalah kalau kalian merasa seolah-olah kentut, lihat 2 perkara atau rasakan 2 perkara. Yang pertama, terdengar tidak bunyinya. Yang kedua, tercium tidak baunya. Kalau kalian tidak mendapati dua ini, maka lanjutkan sholat kalian. Ya, jadi Nabi memberi pesan bahwa tinggalkan keraguan, pindah kepada yang meyakinkan. Maka lahirlah kaidah al-yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Nah, prinsip yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Segala kesukaran, kesulitan itu mendatangkan atau menarik kemudahan. Dari mana prinsip ketiga ini lahir, Bapak Ibu sekalian? Dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca di awal tadi. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha," dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ada kesukaran, ada kesulitan, pasti ada kemudahan dalam agama kita.
Ya. Jadi semua prinsip-prinsip fikih ini lahir dari Al-Qur'an dan lahir dari hadis-hadis Nabi. Yang keempat, ada prinsip ad-dararu yuzal. Kemudaratan harus dihilangkan. Nah, ini diambil dari hadis Nabi, diantaranya Nabi bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Gitu. Ya, maka lahirlah prinsip yang keempat. Yang kelima, al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, tradisi, kebiasaan, kearifan lokal itu bisa jadi rujukan hukum selama dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dari mana prinsip ini lahir? Pertama dari ayat Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kata para ulama, dengan cara sesuai dengan kebiasaan masyarakat kalian, ya, baik nafkahnya, baik pakaiannya, sikapnya, perlakuannya, itu harus sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal. Dan Nabi juga bersabda, ma ra'aul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat, apa yang dirasa baik oleh orang Islam, maka dia baik pula pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, dia juga buruk pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kebiasaan kita, tradisi kaum muslimin itu bisa menjadi rujukan hukum selama dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Nah, al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya, prinsip bahwa kalau ada kesulitan mendatangkan kemudahan, ini satu di antara 5 kaedah pokok dasar dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu harus dipahami betul bahwa Islam itu agama yang mudah dan agama yang memudahkan, tidak menyulitkan dan tidak memberi kesempitan. Bapak Ibu, prinsipnya ad-daruratu tubihul mahzurat, bahwa dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang darurat, maka banyak atau ada perkara-perkara yang terlarang itu dibolehkan. Dalam kondisi darurat, dalam kondisi sempit, dalam kondisi kesulitan, maka ada perkara-perkara yang terlarang yang boleh kita lakukan. Ya, jadi ad-darurah ma la budda lil insani min baqaihi. Darurat sesuatu yang memang harus kita lakukan dan tidak ada pilihan lain. Mahzurat itu adalah al-haram al-manhi an fi'lihi, sesuatu yang haram kita lakukan. Mengapa hal ini dibenarkan dalam Islam, Bapak Ibu sekalian? Karena Allah yang menjelaskannya dalam Al-Quran. Selain ayat yang dibaca di awal tadi, Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan tambahan penjelasan dari Al-Quran. Yang pertama, dalam surah Al-An'am 119, Allah berfirman, waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum, bahwa telah kami jelaskan, kata Allah, segala yang haram bagi kalian kecuali dalam kondisi ittirar, dalam kondisi darurat. Maka kondisi darurat membolehkan kita melakukan sesuatu yang terlarang. Kemudian Al-Baqarah 173, famanitturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Barang siapa dalam kondisi darurat, terpaksa, dia boleh melakukan sesuatu yang diharamkan selama dia tidak menginginkannya dan tidak pula berlebih-lebihan. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 3, famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim, ya. Dan ayat-ayat yang lain ini menjelaskan kepada kita bahwa memang Islam senantiasa menjaga dan memberikan kemudahan. Bapak Ibu, seperti mana yang diuraikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dan juga Al-Imam As-Suyuti, bahwa ada 5 kemaslahatan
yang perlu kita jaga, dan dalam menjaga 5 perkara ini dalam kondisi darurat kita boleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Apa? Yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Maka dalam rangka menjaga agama, menjaga iman, menjaga akidah, kalau terpaksa melakukan sesuatu yang diharamkan, itu diperbolehkan. Karena menjaga agama kemaslahatan yang tertinggi dalam agama kita. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa, menjaga nyawa agar tidak celaka, agar tidak binasa, agar tidak mati. Ini juga kemaslahatan yang utama dalam agama kita. Orang boleh melakukan dosa, sesuatu yang terlarang dalam rangka menjaga jiwanya. Ya. Yang ketiga, hifzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga anak keturunan, baik yang dikandung ya, atau yang sudah lahir, baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa. Maka dalam rangka menjaga keturunan, ada perkara-perkara yang terlarang yang boleh dilakukan. Yang keempat, menjaga akal. Akal, Bapak Ibu sekalian, itu penting dalam agama kita. Kita tidak sah beribadah kalau tidak ada akal. Ya, salat tidak sah kalau tidak berakal. Puasa tidak sah kalau tidak berakal. Haji umroh tidak sah kalau tidak berakal. Maka karena pentingnya akal, dia wajib kita jaga. Sampai-sampai boleh melakukan perkara-perkara yang mahzurat atau yang terlarang demi menjaga akal. Yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Masya Allah, harta juga diantara kemaslahatan yang perlu dijaga oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Karena ada ibadah yang tidak bisa dilaksanakan tanpa harta. Kita tidak bisa berzakat, tidak bisa berinfak, tidak bisa bersedekah, tidak bisa bayar fidyah, tidak bisa berangkat haji, berangkat umroh, ya. Dia memerlukan harta. Maka harta juga di antara hal yang wajib dijaga oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada 7 ya kondisi ya darurat, kesulitan yang membuat kita boleh melakukan sesuatu yang terlarang. Ya. Yang pertama, dalam kondisi safar. Ya, safar ya, dalam perjalanan jauh itu kita boleh kadang melakukan perkara-perkara yang terlarang. Ya, misalnya tidak bisa sholat, maka boleh ditinggalkan sementara waktu dengan syarat nanti dikodok setelah sampai di tempat tujuan. Ada kondisi-kondisi tertentu safar yang melelahkan, ya, sehingga kita mungkin tidak bisa melakukannya. Atau boleh jadi karena kendaraan yang kita tumpangi itu tidak memungkinkan kita beribadah, seperti mungkin kapal laut atau kapal selam, ya, atau mungkin pesawat, ya, yang tidak memungkinkan kita beribadah. Maka dalam kondisi itu kita boleh meninggalkan ibadah sampai nanti mampu kita tunaikan. Yang kedua, kondisi sakit, sama sekalian, ya. Orang yang sakit itu boleh meninggalkan ibadah tertentu meskipun wajib, ya, tentu dengan syarat nanti dikodok atau dikerjakan ketika dia telah sehat, ya. Yang ketiga, kondisi ikrah, dalam kondisi terpaksa, ya. Yang keempat, nisyan, orang yang lupa, orang yang tidak ingat, maka ada kemudahan. Yang kelima, dalam kondisi jahil, ketidaktahuan. Yang keenam, al-usru wal balwa, kondisi sulit atau musibah. Dan yang ketujuh, kondisi kekurangan. Ini Bapak Ibu sekalian, di antara rukhsah keringanan yang diberikan dalam agama apabila kita berada dalam kondisi-kondisi ini. Bagaimana cara kita menerapkan prinsip darurat itu mendatangkan kemudahan? Contoh Bapak Ibu sekalian, seorang dokter boleh melihat aurat pasiennya kalau memang
tidak ada cara lain selain melihat aurat pasien. Apakah dokternya laki-laki atau sebaliknya. Ya, termasuk dokter yang mengkhitan atau yang bidan melahirkan, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ketika tidak ada alternatif lain, maka dokter itu boleh menyingkap aurat baik seluruhnya atau sebagiannya. Yang kedua, seseorang boleh memakan bangkai, ya, boleh makan darah, boleh makan daging yang diharamkan kalau memang dia bimbang kalau tidak makan bisa meninggal. Maka dia boleh makan sebatas agar dia bisa tetap survive dan tetap bertahan hidup, ya. Yang ketiga, bolehnya seseorang makan harta orang lain kalau terpaksa. Ya, terpaksa mencuri, ya, terpaksa mengambil milik orang lain, boleh. Ya. Jadi adapun nanti konsekuensi hukum negara, ya itu mungkin ada undang-undangnya, ya, ada ketentuannya. Tapi dari aspek fikih, orang yang kelaparan, yang hampir binasa itu boleh makan milik orang lain walaupun tanpa izin. Yang keempat, bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh mengkonsumsi najis dan tidak boleh pula menggunakannya sebagai obat dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi darurat kita boleh menggunakannya, ya. Kemudian bolehnya membunuh perampok atau mempertahankan diri berhadapan dengan begal yang mau mencelakakan, melukai atau mungkin membunuh kita. Boleh. Ya, walaupun mungkin undang-undang negara kita masih terkena pidana, ya. Tetapi dari aspek fikih, orang yang membela diri dan terpaksa atau tidak sengaja membunuh begal atau perampok, maka dia tidak berdosa, ya. Ini termasuk orang yang kalau dia membunuh dia tidak dikenai hukuman qisas, ya, tidak ada hukum bunuh karena dilakukan secara tidak sengaja. Yang kelima, bolehnya mengambil harta milik orang lain, orang yang berhutang pada kita. Ya, jadi kalau ada orang berhutang kepada kita, kita boleh mengambil hartanya secara diam-diam, sekadar jumlah piutang yang kita miliki itu boleh. Kalau memang kita meyakini dia tidak ada hasrat, tidak ada etikat baik untuk mengembalikan. Boleh Bapak Ibu sekalian, kita mengambil hartanya sekadar jumlah piutang yang kita miliki, ya. Nah, ini contoh bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip darurat dalam agama kita. Namun Bapak Ibu sekalian, prinsip darurat yang sedang kita bicarakan ada 5 persyaratan yang wajib terpenuhi. Ya, harus terpenuhi 5 persyaratan. Yang pertama, darurat tersebut benar-benar terjadi atau prediksi yang kuat akan terjadi. Jadi nggak boleh cuma asumsi aja atau kira-kira saya, nggak boleh, ya. Jadi darurat yang mendatangkan kemudahan atau darurat yang membuat kita boleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Persyaratan yang pertama, apabila darurat yang bakal menimpa kita itu benar-benar telah terjadi atau kita prediksi kuat. Ya, sama seperti orang yang tersesat, ya, mungkin dia sedang mendaki gunung, tersesat, sudah tidak makan berhari-hari, maka kan dalam kondisi yang lemah, hampir mati, itu sudah terjadi. Maka dia boleh makan apa saja untuk bertahan hidup walaupun itu haram. Jadi yang pertama, harus ada prediksi yang meyakinkan. Yang kedua, tidak ada pilihan lain Bapak Ibu sekalian. Jadi persyaratan yang kedua, tidak ada pilihan, tidak ada alternatif lain selain sesuatu yang haram itu. Ya, misalnya ya dalam mengikhtiarkan kesembuhan suami, kesembuhan istri, kesembuhan anak, itu kan kadangkala pengobatan kita itu terbatas Bapak Ibu sekalian. Banyak menggunakan ikhtiar-ikhtiar konvensional ataupun tradisional, ya, dengan cara-cara kampung, ya. Dan kadangkala ada yang menggunakan sesuatu atau media-media yang tidak masuk akal.
ya, misalnya menggunakan najis, ya, atau kotoran, atau darah dan lain-lain, ya. Nah ini jika memang tidak ada alternatif, tidak ada pilihan lain, maka diperbolehkan. Sama seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia ketika awal-awal pandemi belum ada vaksin yang betul-betul halal 100%, ya. Maka diikhtiarkan mencari vaksin yang ya paling minimal kandungan najisnya atau yang paling kecil kandungan mudaratnya. Begitu, Bapak sekalian. Itu diantara prinsipnya, ya. Yang ketiga ya. Kondisi darurat benar-benar memaksa yang boleh jadi dapat menghilangkan nyawa atau anggota badan. Begitu. Ya. Ini kalau tidak segera diamputasi misalnya gitu ya, atau kalau tidak segera diangkat rahimnya, boleh jadi akan menggerogoti tubuh wanita ini gitu, ya. Nah, ini kan Bapak Ibu sekalian, dia perlu dipertimbangkan secara matang oleh tenaga pakar medis, dokter dan lain sebagainya, ya. Jadi tidak boleh hanya perkiraan-perkiraan orang yang tidak punya ilmu atau yang tidak punya otoritas keilmuan, ya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kendati darurat membolehkan kita melakukan sesuatu yang diharamkan, dia tidak boleh menzalimi orang lain. Tidak boleh menzalimi orang lain, ya. Jadi tetap menjaga bahwa yang kita lakukan itu tidak sampai menganiaya dan menzalimi orang lain. Ini persyaratan yang keempat. Yang terakhir, bahwa perkara yang terlarang yang kita lakukan dalam kondisi darurat itu tidak melewati batas, cukup sekedarnya saja. Kalau dalam kaidah fikih itu ada kaidah yang berbunyi ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kondisi darurat itu dikadarkan sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau kita untuk bertahan hidup cukup makan bagian tertentu saja, pada daging babi misalnya, maka cukup makan itu saja. Tidak boleh berlebihan sampai misalnya ya kekenyangan atau mungkin ya makan yang lain, ya. Jadi ada batas yang tidak boleh kita lewati, ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, 5 persyaratan kondisi yang darurat yang memperbolehkan kita melakukan sesuatu yang diharamkan, ya. Baik, dengan demikian selesai penjelasan seputar ketika darurat Islam memudahkan. Kita persilakan kepada Bapak Ibu, insya Allah menjelaskan.